Hola dong Holovers, Fabio di sini. Salam kenal. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan diberi rezeki yang berlimpah. Kali ini saya mau membahas donghua berjudul Tiger vs Crane, episode ke-7, menceritakan dunia di mana manusia dan siluman hidup berdampingan dan bersaing serta mempraktikkan teknik sihir untuk menangkal siluman dan iblis. Misi mereka disebut sebagai Master Siluman. Qi Xiaoshuan, kapten dari Master Siluman Nasional, bertemu dengan Huzi yang hilang secara tidak sengaja dan keduanya memulai perjalanan untuk menangkal iblis dan melindungi dunia bersama. Sekarang, dunia sudah mengalami 500 tahun kedamaian, akan tetapi iblis dan siluman sudah siap bergerak untuk mengaburkan masa depan mereka. Cerita dimulai ketika Huzi dan yang lain bertemu seorang gadis bernama Pri Satu Alis, juga dikenal sebagai Nona Yimei. Huzi bercanda dengan menyebutnya sebagai hantu, membuat Guru Agung marah, namun Pri Satu Alis setuju karena dia telah hidup selama 600 tahun, sehingga banyak orang menganggapnya seperti hantu. Xiaoshuan menjelaskan bahwa Pri Satu Alis adalah sosok luar biasa dan disebut sebagai harta karun ajaib. Guru Agung tampak akrab dengannya, memanggilnya Mei kecil. Huzi kesal karena ternyata untuk mendapatkan harta karun ajaib, mereka tidak perlu bertarung, cukup merayu Pri Satu Alis saja. Saat Pri Satu Alis berjabat tangan dengan Huzi, tiba-tiba petir menyambar. Dia pun memeriksa kekuatan Huzi dan menyimpulkan bahwa bocah itu layak menjadi kultivator iblis. Harta karun dijanjikan siap dalam 3 hari. Xiaoshuan diminta membawa Huzi berkeliling kota, sementara Guru Agung dan Pri Satu Alis membahas pengujian lebih lanjut di ruang bawah tanah. Di sebuah portal, Guru Agung dan Pri Satu Alis memulai pencarian harta karun yang telah hilang selama 100.000 tahun. Pri Satu Alis bertanya apakah mereka yakin ingin melanjutkan atau mundur, namun Guru Agung menegaskan bahwa mereka harus melakukannya. Tiba-tiba suasana sekitar berubah drastis. Pri Satu Alis menjelaskan bahwa mereka belum menemukan kandidat yang cocok untuk harta karun ajaib atau senjata tersebut, namun dia yakin bocah yang bernama Huzi memiliki potensi besar untuk menggunakan senjata itu. Dia juga berterima kasih kepada Guru Agung karena telah menemukan Huzi. 鸡了哥，哎呦，你小子这打，太臭了，帮你洗洗。不是一点也不符合小爷的气质，一顿。 Sementara itu, Huzi dan Xiaoshuan sedang berkeliling kota. Dalam perjalanan, Huzi merasa seperti peliharaan karena terus diberi makan hingga habis. Setelah menyadari hal itu, Kapten Shi mengajaknya ke restoran untuk makan dengan puas. Saat makan, Huzi melihat simbol di puncak sebuah bangunan dan bertanya kepada Xiaoshuan. Ia menjelaskan bahwa itu adalah simbol sekte Zhou, salah satu dari 8 sekte besar yang terkenal karena tombak keluarga Zhao. Namun, sekte ini telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Mendengar itu, Huzi teringat kepada wanita yang pernah dilawannya dan sumpah yang diucapkan dengan tombak yang telah dia patahkan. Dia mulai berpikir untuk masuk ke sekte Zhou dan meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Xiaoshuan yang mengetahui niat Huzi membantunya menyusup ke sekte Zhou secara diam-diam. Saat malam tiba dan penjagaan dianggap lengah, Huzi akhirnya bertemu dengan gadis yang sebelumnya dia lawan. Xiao Tong namanya, langsung membukam Huzi dan mempertanyakan alasan kedatangannya. Huzi dengan jujur menyatakan bahwa dia datang untuk meminta maaf atas perbuatannya di masa lalu, seperti memprovokasi, membuli, dan mempermalukannya di hadapan para kultivator. Namun Xiao Tong menegaskan bahwa dia tidak perlu minta maaf karena sebenarnya bukan Huzi yang bersalah, melainkan orang-orang yang telah membulinya. Huzi juga menyampaikan rasa terima kasihnya karena gadis itu pernah menyelamatkannya dari para monster, sesuatu yang dulu ia lupakan. Xiao Tong menegaskan bahwa mereka saling menyakiti dan Huzi tidak perlu datang hanya untuk meminta maaf. Namun Huzi tetap bersikeras ingin permintaannya diterima. Gadis itu akhirnya mengungkapkan bahwa alasan dia menangis bukan karena kekalahan atau pembulian, melainkan karena dia tidak bisa bertarung bebas akibat identitasnya sebagai wanita. Dia merasa marah saat identitasnya terungkap yang membuatnya merasa dilemahkan oleh pandangan orang lain. Semua kejadian itu membuat pandangan Xiao Tong tersebut berubah. Dia berjanji akan mengubah prasangka para kultivator bahwa wanita juga bisa bertarung. Namun, dia meminta Huzi untuk segera pergi karena jika ketahuan, dia akan menghadapi masalah besar.
Sayangnya saat Huzi ingin pergi, ayah gadis tersebut sedang menuju ruangannya. Huzi terpaksa disembunyikan di dalam lemari. Ayahnya masuk ke ruangan dan menanyakan tentang pelajaran menyulam yang dia pelajari. Ternyata ini yang menyebabkan dia dihina oleh para kultivator karena semuanya berawal dari ayahnya. Kemudian ayahnya menanyakan tentang pelajaran alat musik kecapi dan Xiao Tong pun mulai memainkannya yang membuat Huzi terpesona. Saat ayahnya berkeliling ruangan, dia menemukan sebuah buku panduan tombak yang ada di lemari dan langsung marah besar. Dia mempertanyakan bagaimana buku itu bisa ada di sana dan memarahi Xiao Tong. Ayahnya menjelaskan bahwa warisan tombak Zhou diturunkan hanya untuk anak laki-laki sesuai aturan leluhur mereka. Dia juga mengungkapkan peraturan dari leluhur yang menyatakan bahwa siapapun yang mencuri buku panduan tombak harus membutakan mata mereka, memutuskan urat mereka, dan dibuang seperti sampah. Ini jelas peraturan yang tidak masuk akal. Sebagai ayah, dia sangat kecewa dengan anaknya yang tidak mengikuti perintahnya. Xiao Tong sebenarnya ingin menjadi kultivator iblis, tetapi karena identitasnya sebagai wanita, hal itu tidak bisa terwujud. Ketika dia hendak dihukum, Huzi tiba-tiba keluar dari lemari dan menambah masalah. Dia memakai masker milik Xiao Tong yang ternyata bukan masker, melainkan pakaian dalam milik Xiao Tong. Ayahnya pun marah besar, merasa dihina. Lalu senior Zhou sangat marah dan langsung menangkap Huzi, berniat membantingnya. Xiao Xuan terpaksa turun tangan untuk menyelamatkannya karena jika Huzi tiada, Mutiara Merah akan hancur. Namun identitas mereka sudah terbongkar dan ayah Xiao Tong semakin murka. Ternyata ada lebih dari satu pencuri dan dia berniat menghabisi mereka berdua. Xiao Xuan memberitahu bahwa ayah Xiao Tong salah paham, tapi ketua Zhou sudah terlalu emosi dan langsung menyerang Xiao Xuan. Pertarungan pun tak terhindarkan. Xiao Xuan akhirnya melarikan diri sambil membawa Huzi. Namun ketua Zhou tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Dia melemparkan tombaknya dengan cepat dan mengikuti arah Huzi dan Xiao Xuan berlari. Huzi demi menyelamatkan Xiao Xuan mengorbankan tubuhnya dan terkena serangan tombak yang membuatnya kehilangan lengan kiri sehingga Kapten Shi panik. Begitulah alur cerita Tiger versus Crane episode 8. Akhir kata, hidup ini memang penuh tantangan dan ketidakpastian, tapi ingatlah kita selalu memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Teruslah melangkah, teruslah berjuang, dan percayalah pada potensi yang ada dalam diri kita. Sampai bertemu lagi, saya Fabio, ciao.